Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang manfaat kunyit terhadap tanaman. Nah, selama ini kan kita sudah tahu ya, kunyit ini merupakan salah satu bumbu dapur yang sangat bermanfaat untuk kita jadikan sebagai campuran jamu juga untuk minuman kesehatannya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih cara menggunakan kunyit yang benar terhadap tanaman. Ada banyak sekali manfaatnya, ada mungkin sekitar 7 atau 8 manfaat yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Saya harap sahabat harus menonton video ini sampai selesai karena ini merupakan bahan yang gampang dan bermanfaat sekali. Ayo kita saksikan videonya. Manfaat kunyit yang pertama adalah sebagai penolak semut. Sahabat, ada banyak kontroversi tentang semut ya. Ada yang mengatakan semut itu tidak berbahaya, ada yang mengatakan semut itu berbahaya. Tapi kalau menurut saya, semut ini memang bisa menjadi masalah karena dia dapat melakukan simbiosis mutualisme dengan kutu-kutu yang merusak tanaman. Nah, kutu-kutu seperti apit, mealbugs, kutu putih dan yang lain-lain itu yang merusak pucuk-pucuk tanaman, yang membuat tanaman menjadi keriting itu dia akan menempel pada semut. Nah, semut akan membawa kepada tanaman. Nah, nanti kutunya itu akan tertinggal di tanaman dan dia akan menghisap sari-sari tanaman. Nah, sebagai gantinya nanti kutu itu akan mengeluarkan sekret ya seperti kotoran yang akan dihisap lagi oleh si semut. Nah, jadi bahkan semut dan kutu ini adalah kalau saya bilang ya masalah, apalagi kalau jumlahnya sudah berlebihan. Karena itu kita perlu mengendalikan. Nah, salah satu cara mengendalikan semut secara alami adalah dengan menaburkan bubuk kunyit ini di sekitar tanaman yang akan kita ingin lindungi. Nah, dengan mengendalikan semut, otomatis kita akan sekalian mengendalikan kutu yang membahayakan tanaman. Kegunaan kunyit yang kedua terhadap tanaman, kita bisa mencampurkan ke media tanam seperti ini ya, untuk bisa dijadikan pestisida terhadap tanaman. Nah, media tanam yang mengandung nematoda misalnya, cacing-cacing yang berbahaya terhadap akar tanaman, ataupun serangga-serangga atau kutu yang tidak kita inginkan, ini bisa kita eliminasi dengan memberikan bubuk kunyit. Cuman bubuk kunyitnya ini sedikit saja ya. Pada waktu kita sebelum menanam atau mempersiapkan media tanam, antara sekitar setengah sendok sudah cukup ya per satu pot. Nah, ini tinggal kita campurkan seperti ini saja dan kemudian kita tanam ya sahabat ya. Cuman hati-hati jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ya namanya apapun dia walaupun organik akan tetap berbahaya terhadap tanaman. Nah, ini adalah fungsi kunyit yang kedua, yaitu sebagai pestisida untuk media tanam agar lebih bersih dan steril. Nah, sahabat, manfaat kunyit yang ketiga, kita bisa menggunakan sebagai salep atau antibiotik terhadap tanaman-tanaman yang mengalami luka. Nah, misalnya kalau di batang-batang tanaman itu ada yang luka atau ada yang bekas patah, atau misalnya ya, kita mau pangkas supaya nanti bentuknya lebih bagus nih misalnya, kita pangkas. Nah, bekas pangkasannya ini, agar dia tidak busuk, ini kita berikan bubuk kunyit ya. Nah, bubuk kunyit seperti ini. Nah, fungsi bubuk kunyit di sini sebagai anti jamur dan antibiotik agar bekas lukanya ini tidak rusak. Ini mirip sekali dengan fungsi bubuk kayu manis. Nah, sahabat, kalau misalnya sahabat ingin tahu juga manfaat kayu manis terhadap tanaman, sahabat berkomentar di bawah ya. Saya akan berusaha untuk membuatkan videonya karena seperti halnya kunyit, kayu manis itu juga banyak sekali manfaatnya untuk kita yang suka berkebun secara organik. Nah, ini adalah manfaat dari kunyit yang ketiga, yaitu sebagai salep antibiotik atau penyembuh luka terhadap tanaman ya sahabat ya. Sahabat, manfaat bubuk kunyit yang selanjutnya adalah sebagai zat perangsang akar. Sebenarnya sahabat, kita sudah membuatkan video, ada sekitar 10 zat perangsang akar yang bersifat organik. Videonya nanti saya sertakan di link deskripsi. Jadi kalau sahabat yang selama ini mempunyai kesulitan, kalau menyetek misalnya tanaman apa saja, mawar atau tanaman apa gitu, gak mau hidup, gak tumbuh akar, nanti sahabat harus menonton videonya tersebut ya. Nanti di situ dijelaskan. Nah, saya ingin mengatakan, kunyit ini merupakan salah satu zat perangsang akar. Jadi kalau kita misalnya mau melakukan setek kan biasanya ini kan daun kita kurangi ya. Kita ambil sekitar 20-25 cm saja. Kemudian tips untuk menyetek supaya dia jangan gagal itu ini ya sahabat ya. Ini kita buat 45 derajat ya sahabat ya di bagian bawah. Kemudian ini bubuk kunyit ini ya, ini bisa kita oleskan begini. Kalau misalnya mau lebih lengket lagi, ini dicampur air sedikit juga bagus. Jadi seperti salep atau pasta. Nah, cukup seperti ini saja sahabat. Lalu kita tancapkan di media tanam yang sudah kita siapkan. Nah, ini agar dia kemungkinan hidup steknya bagus, ini kita sungkup sahabat ya. Nah, sungkupnya itu berapa lama tergantung jenis tanamannya. Ada sekitar 1-3 bulan, tergantung nanti tanamannya sudah bagus. Nah, sahabat, sebenarnya cara menyetek itu supaya jangan gagal, sudah saya jelaskan lengkap sekali tentang langkah-langkah melakukan setek batang
pada tanaman buah, tanaman bunga, tanaman apa saja, sahabat harus menonton videonya. Saya sertakan di link deskripsi ya. Nanti sahabat nonton, mudah-mudahan bermanfaat agar sahabat bisa memperbanyak tanaman-tanaman di sekitar dengan cara yang gampang, dengan stek. Nanti obat perangsang akarnya salah satunya kita bisa menggunakan kunyit ini, sahabat. Sahabat, selain tadi fungsi kunyit yang kita katakan bisa sebagai salep untuk mengobati luka atau mencegah infeksi pada batang-batang yang patah, yang rusak misalnya, ataupun yang baru dipotong, kita juga bisa mengobatin penyakit jamur dengan bubuk kunyit ini. Sahabat tahu nggak penyakit dieback rose itu, yang dimana batang bunga mawar itu dia menghitam. Kalau yang memelihara mawar pasti tahu itu, dia menghitam. Nanti kita potong, tetap dia menghitam ke bagian bawah, dan lama-lama nanti tanaman mawarnya bisa mati. Dan itu juga bisa terjadi pada tanaman-tanaman yang lain ya. Itu penyebabnya adalah jamur, sahabat. Nah, caranya kita bisa mengobatinya dengan bubuk kunyit ini. Nanti batang mawar yang hitam itu kita potong sampai bagian daerah yang sehat. Setelah kita potong, nanti kita oleskan bubuk kunyit ini. Nah, ini contohnya saya contohkan pada anggrek ini ya, sahabat ya. Nah, ini anggrek ini sahabat bisa lihat, ini kan ada satu batang yang dua mungkin yang rusak ya. Nah, ini kalau misalnya kita potong, ya nggak apa-apa, supaya dia jangan menyebar ke tempat yang lain. Cuman bekas potongannya ini, agar dia jangan rusak atau jangan menyebarkan penyakit yang di atasnya, ini tinggal kita olesin aja seperti ini. Nah, seperti ini kita oleskan. Sahabat bisa lihat, sebenarnya lebih gampang dikasih air sedikit, sahabat ya. Jadi nanti dia bisa menempel dengan baik seperti ini. Nah, ini adalah manfaat bubuk kunyit atau kunyit yang berapa ya? Yang kelima barangkali, yaitu untuk mengobati jamur dieback rose misalnya, terutama jamur-jamur pada batang yang membuat batang menghitam dan membusuk. Nah, sahabat, kita masuk kepada fungsi yang keenam, yaitu sebagai pestisida. Nah, sebenarnya kunyit ini, sahabat, kan seperti saya katakan tadi ya, dia ini mengandung senyawa kurkumin yang merupakan sebenarnya antioksidan yang kuat. Bisa kalau digunakan untuk manusia itu sebagai zat hepatoprotektor yang melindungi fungsi lever. Kemudian dia juga dapat memaksimalkan fungsi-fungsi organ tubuh yang lain, memaksimalkan kerja enzim. Dan dia juga mengandung dia mengandung antimikroba yang bersifat alami. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai insektisida organik terhadap tanaman. Caranya yang paling sederhana untuk membunuh jamur-jamur itu ya, yang misalnya ada daun-daun tanaman itu yang seperti ada bekas jalan cacing itu berwarna putih-putih itu kan jamur itu ya. Nah, ini kita cukup saja memberikan sekitar 1 sendok ya, 1-2 sendok. Tapi kalau sahabat misalnya belum pernah, sebaiknya mencoba yang 1 sendok dulu. Tapi kalau misalnya sudah aman, boleh dicoba yang 2 sendok ya. Nah, 1 sendok untuk 1 liter air ya, sahabat. Ini kita aduk yang rata. Ini merupakan cara yang paling sederhana dan gampang untuk kita bisa mendapatkan pestisida, terutama ini yang untuk jamur, sahabat ya. Nah, ini tinggal kita masukkan saja ke semprotan seperti ini. Kemudian kita semprotkan, ini bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali, sahabat ya. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kemudian jangan lupa prinsip menyemprot tanaman dengan pestisida, semprot pada pagi atau sore hari, jangan terik. Kemudian semprot percobaan 1-2 tanaman ya, terus kita lihat sekitar 6 jam atau 1 hari, kalau aman besok bisa kita ulang ya. Nah, ini seperti ini, tinggal kita semprotkan pada semua tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Tanaman apa saja boleh, terutama ini memang mengatasi jamur ya, sahabat ya. Nah, tetapi memang kalau kunyit saja tanpa campuran, biasanya ini memang tidak terlalu kuat untuk dia bisa membunuh serangga-serangga pengganggu yang biasanya menjadi musuh utama tanaman kita. Misalnya apit, ya, mealbugs, dan yang lain-lain itu memang yang kutu-kutu yang membuat daun-daun keriting, jadi kuning, jadi tanaman mati itu. Nah, itu biasanya kita harus campurkan dengan bahan yang lain. Karena itu, sahabat harus menonton sampai selesai nih, karena nanti ada campuran ini. Setelah ini kita buat campuran yang kedua, pestisida kunyit, dengan campuran yang bisa lebih kuat lagi. Yuk, sebentar ya. Untuk pestisida yang kedua, kita akan membuat pestisida yang kuat sekali, sahabat ya. Nanti kita campurkan kunyit ini dengan bawang putih dan dengan neem oil. Nah, ini akan membuat kerja neem oil sebagai pestisida organik menjadi lebih luas lagi spektrumnya dan menjadi lebih kuat ya. Karena kalau neem oil ini memang dia kelemahannya, dia bekerjanya walaupun dia bagus sekali, tetapi dia memang agak sedikit lebih lambat. Nah, untuk membuat dia lebih cepat, kita akan mencampurnya dengan kunyit ya. Kunyitnya sekitar 1-2 sendok untuk 1 liter air. Nih seperti ini. Saya pakai 1 sendok aja ya. Kalau sahabat misalnya sudah nanti berhasil yang 1 sendok, untuk selanjutnya buat 2 sendok serbuk aja nggak apa-apa. Kemudian 5 siung bawang putih ini
kita haluskan ya seperti ini. Ini saya mohon maaf tadi karena terburu-buru nggak terlalu halus, tapi sebenarnya ini udah bisa ya. Kita haluskan, lebih halus lagi harusnya. Ini kita masukkan 5 siung aja ya. Yang terakhir kita masukkan neem oil sekitar 1 sendok makan. Nah, ini akan menjadi suatu campuran pestisida yang sangat kuat ya sahabat ya. Nah, untuk perekatnya kita bisa menggunakan sedikit jeli lidah buaya ataupun sabun deterjen sahabat. Sabun deterjen merek apa saja ya, dan itu sebenarnya aman sih. Ya misalnya saya sebut merek aja ya, Mama Lemon ataupun apa Sunlight gitu ya. Sekitar sedikit saja, mungkin 3 sampai 5 tetes agar nanti neem oilnya itu benar-benar tercampur. Karena neem oil ini kan dia bersifat minyak. Dia tidak akan bersatu dengan air dan zat-zat yang lainnya. Nanti ditambahkan ya. Nah, ini setelah nanti ditambahkan 3 sampai 5 tetes deterjen cair, ini sudah siap kita gunakan. Oh ya sahabat, sebenarnya pestisida organik ini saya sudah buatkan kemarin kan, yang dengan lidah buaya, dengan daun mimba, dengan kunyit juga sebenarnya. Jadi mirip-mirip sih sebenarnya. Nah, ini saya membuat alternatif lain. Barangkali kalau sahabat yang ingin lebih simpel dengan bahan yang lebih sedikit, ini kita bisa buat seperti ini. Nah, karena ini tadi kayu putihnya tidak terlalu mohon maaf, bawang putihnya tidak terlalu halus, ini kita saring ya. Nah, ini contoh saja sudah jadi seperti ini. Ini tinggal kita takkan seperti ini. Jadi sahabat yang ingin menonton cara membuat pestisida organik juga, yang dengan bahan lidah buaya, dengan daun mimba, dengan kunyit dan segala macam kemarin, ada bawang putihnya juga, sahabat bisa melihat di link deskripsi ya. Nah, itu bagus sekali, tapi memang bahannya agak lebih banyak. Nah, kalau ini kan bahannya lebih sedikit ya sahabat ya. Kalau misalnya nggak punya neem oil, bisa pakai daun mimba. Kalau nggak ada daun mimba, kita bisa pakai daun sirsak ataupun daun yang pahit, daun sambiroto misalnya, broto wali, nggak masalah sahabat ya. Jadi jangan terlalu kaku. Kalau nggak ada satu bahan, kita bisa pakai bahan yang lain. Nah, ini seperti ini bisa kita semprotkan seperti saya katakan tadi, seminggu sekali. Kalau memang aman untuk pencegahan bisa 2 minggu sekali. Tetapi kalau memang banyak sekali serangannya, mohon maaf. Tetapi kalau banyak sekali serangannya, seminggu bisa 2 kali. Nah sahabat, penting bagi kita untuk mengetahui banyak resep pestisida organik untuk membuat kerjanya menjadi maksimal. Penggunaan pestisida organik satu macam, walaupun kuat, kalau itu saja yang terus kita pakai, maka akan membuat kuman lama-lama resisten. Nanti lama-lama kita semprot dengan pestisida tersebut, dia nggak akan mempan lagi. Karena itu perlu kita buat macam-macam ramuan dan kita rotasikan. Nah, kalau untuk ramuan yang ini sebenarnya ini bisa kita simpan di lemari es ya, di kulkas, tahan sekitar 1 sampai 2 bulan atau 3 bulan tahan kalau bagus ya. Kemudian kalau misalnya dia di luar seperti ini, saya pikir 3-4 hari saja sih tahannya, jangan lebih dari itu. Tapi kalau di lemari es dia bisa tahan berbulan. Nah, sahabat, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang manfaat kunyit. Sebenarnya ada satu lagi manfaat kunyit ya. Kunyit seperti ini, mohon maaf, ini bisa kita gunakan untuk kita mengetahui pH media tanam kita secara gampang ya. Kita kan sebenarnya mengetahui pH itu dengan pH meter tuh, soil tester itu ya. Tetapi kan nggak semua orang punya soil tester. Jadi kita nggak tahu nih pH media tanam kita ini asam atau basah atau netral. Kok tanaman kita ini udah pupuknya bagus, udah semuanya bagus, tapi kok nggak sehat-sehat, malah kerdil, malah mati. Nah, itu bisa masalahnya di pH sebenarnya. Nah, kita bisa mengetahui dengan kunyit ini. Nanti kalau sahabat yang pengen tahu caranya mengetesnya, sahabat berkomentar di bawah ya, agar saya buatkan videonya. Dan sebelumnya saya juga minta maaf ini sahabat kepada para sahabat dimanapun berada. Mungkin selama saya membuat video-video ini, saya banyak sekali berjanji, misalnya membuatkan video inilah, menjawab inilah, membuatkan video ini. Karena saya memang saking semangatnya, saya merasa punya banyak sekali waktu untuk bisa membuat itu semua. Tetapi memang kembali lagi karena keterbatasan waktu saya, kadang-kadang saya memang susah sekali mengatur waktunya untuk memenuhi janji tersebut. Saya mohon doanya sahabat ya, agar saya diberikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk bisa memenuhi janji-janji saya tersebut. Dan kalaupun misalnya nanti saya nggak bisa memenuhi juga, saya mohon maaf sekali dan mohon kemakluman sahabat memaafkannya. Terima kasih sahabat karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa menekan tanda subscribe yang belum subscribe, dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya kalau memang manfaatnya sahabat rasakan, agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.